Kamilah generasi Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Johannes Calvin Guru, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 LPTK Universitas Negeri Medan. Salam edukasi. Pelajar SMA bertekad berkarya untuk bangsa Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Zaman digital beraktivitas tapi juga kepada anak-anak yang budaya. Kamilah generasi muda. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam kesusahan dan kesusahan kita masing-masing. Doa di luar. Allah Bapa yang terkata dalam kerajaan surga dan dunia Bapa, di mana Engkau telah menolong kami, mulai dari rumah perjalanan hingga sampai ke tempat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Kami mohon ya Bapa, sertailah kami, biar apa yang saya Yesus Kristus yang seluruh pengacara kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada kami ya. Anak Hati, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. ya. Materi minggu lalu yang telah kita pelajari yaitu tentang momen inersia. Jadi saya perkenalkan sama anak kami, kira-kira siapa ya yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Oke, kami persilakan. Silakan. Inersia itu adalah sebuah benda yang dapat dianggap sebagai jumlah aljabar dari momen inersia partikel dan seluruhnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Anda. Terima kasih kepada anak kami, materi ini sangat penting. Jadi jangan lupa materi yang telah lewat tetap diingat. Jangan lupa materi yang lewat Anda mengingatnya kembali dan akan lupa apa yang Anda sampaikan. Jadi pada hari ini nanti juga bisa kita melalui Google Form ini untuk kehadiran kita ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menganalisis hubungan gaya dengan pertambahan panjang pada tegas. Yang kedua, siswa mampu Perhatikan dulu ini. Anda mau melihat barang-barang ini? Coba perhatikan ini. Ini apa nak? Sikat gigi bayi. Sikat gigi bayi. Kalau ini? Ikat rambut. Terima kasih. Tugas. Kalau ini? KTP. KTP ya? Iya. Kira-kira ini dia ya? Iya. Ini apa? KTP. Ini saya coba dulu anak kami sadar ke depan. Coba dulu muternya gimana ini? Apa yang terjadi? Coba kamu tarik dulu. Nah, oke, tarik. Oke, kembalikan. Gimana dilihat, bisa dilihat ini nak? Itu biasanya terdapat di motor, Pak. Di motor ya. Jadi apa fungsinya nak? Untuk meredamkan ketika motor itu lewat kalau ada kerikil-kerikil atau jalannya kurang bagus. Oke, terima kasih. Ini digunakan untuk sepeda motor untuk meredam kejutan ya. Iya. Supaya tidak kalau kita lewat jalan rusak. Pembelajaran kita ini ada 3 yang dinilai ya. Ada 3. Ada sikap, ada pengetahuan dan Benda dikatakan elastis itu karena benda itu dapat diperpanjang atau pada saat diberikan gaya maka dia akan elastis atau bisa memanjang, dan saat gaya tersebut dilepaskan maka benda tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Terima kasih. Oke, terima kasih nak. Tepuk tangan. Silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Ini kelompok 1, ini dia di atas sudah Bapak bagi.
Silakan kelompok 2 silakan masuk di kelompoknya. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4 ada Nur Hayat dan seterusnya. Kelompok 5 ada Saudara Kami. Ya, dicatat ya. Untuk percobaan pertama berapa masanya, percobaan kedua berapa masanya, percobaan ketiga, keempat dan sampai kelima. Buat grafik dan kemudian buat simpulan. Silakan dicatat ya, Nak. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami kepada teman kami di sini. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menentukan hasil diskusi kami yang telah kami diskusikan tadi. Yang pertama yaitu panjang pada pegas. Mula-mula pada pegas ini awalnya hanya 7,5 cm. Awalnya cuma 7, cm. Setelah diberikan beban, setelah diberi beban pada pegas tersebut, maka pegas tersebut bertambah panjang. Mengapa demikian? Karena pegas ini elastis. Pada pengamatan tadi, kita dapat mengetahui bahwa elastisnya benda atau benda yang elastis ini dapat memanjang dan dapat kembali ke bentuk semula setelah gayanya dilepas. Setelah itu, pada benda tersebut kita harus memperhatikan berapa besar atau berapa peregangan atau panjang yang ditambah setiap beban. Kesimpulan dari hasil eksperimen kami yaitu semakin besar gaya yang diberikan pada sebuah pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang pada pegas tersebut. Sekian. Oke, tepuk tangan. Nah, di sini Bapak memberikan penguatan kepada kita seluruhnya ya. Di mana ini adalah kita mencari tahu hubungan gaya dengan pertambahan panjang. Sebelum kita lakukan eksperimennya, kita terlebih dahulu ya mengukur panjang pegas, panjang awal pegas. Ya. Ini. Setelah itu, maka kita gantungkan. Setelah digantungkan, maka kita berikan beban. Misalnya tadi bebannya awalnya kita kasih 50 gram. Maka apa yang terjadi pada pegas? Oke. Bagaimana dengan celahnya ini? Gimana celahnya? Apa? Karena itu tujuan akhir nanti ya, meregang. Kemudian Bapak tambah lagi. Apa yang terjadi pada pegas? Semakin panjang. Bagaimana celahnya ini? Semakin lebar. Kemudian apa lagi yang terjadi? Ada tegangan. Tadi sebelum ada beban agak lembek-lembek kan? Iya. Setelah dikasih beban apa yang terjadi? Ada tegangan. Jadi anak-anak seluruhnya pada pembelajaran hari ini, setelah kita berikan gaya, yaitu memberikan beban, maka terjadi pertambahan panjang. Terjadi pertambahan panjang. Nah, muncul tegangan dan regangan. Jadi itulah dia nak. Artinya makin besar gaya kita berikan, maka pertambahan panjangnya juga akan terjadi. Panjang. Oke. Coba kita lihat contoh. Silakan dicatat. 2 menit ya. Setelah ini
contoh tadi ini ada tugas yang cacat. Anggap ini panjang mula-mulanya ini adalah 25 cm. Bebannya itu 20 gram. 20 gram ditambah 20 gram. Kemudian maka setelah dikasih beban terjadi pertambahan panjang. Jadi di sana ditentukan modulus elastis. Silakan catat ada di buku latihan ini di halaman. Oke, silakan. Silakan. Ya, ditulis pesannya. Oke. Ya, selesainya soal sudah ada. Jadi sambil ke teman mengerjakan, kalian memperhatikan dengan baik ya. Ya, Kan? Enggak, ada juga yang memahami. Oke. Jadi itu yang dikerjakan temanmu, dan itulah adalah contoh, dan ini adalah latihan, dan bisa teman-teman belajar. Tepuk tangan untuk teman-teman. Pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kesimpulannya yaitu benda dikatakan elastis apabila benda tersebut mampu kembali ke tempat. Baik, kelompok 1, Edi bisa. Oke, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Silakan. Berdiri. Baik, kesimpulan untuk hari ini untuk mata pelajaran fisika untuk hari ini yaitu bagaimana kita mempelajari tentang tugas tersebut. Jadi yang terkait dalam tugas tersebut artinya hubungan gaya dengan pertambahan panjang. Artinya ketika kita melakukan gaya pada suatu tugas itu akan menjadi memanjang tugas tersebut. Jadi ketika ditiadakan gaya pada tugas tersebut akan menjadi kebentuk semula. Sampai di situ kesimpulan yang bisa saya ambil. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya. Yang pertama, tidak semua benda elastis itu dapat kembali ke bentuk semula. Karena setiap benda itu yang elastis memiliki batas kemampuan. Kemudian dia dikatakan elastis ketika benda tersebut kembali ke bentuk semula. Kami persilakan untuk refleksi dalam pembelajaran. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, di mana kita dapat melakukan eksperimen langsung sehingga khususnya peserta didik dapat mengerti bagaimana peregangan pada sebuah tugas. Sekian saja. Oke, tepuk tangan. Oke, Ananda, terima kasih atas refleksinya pada hari ini. Semoga menjadi penguatan dalam pembelajaran. Dan tentu kepada Bapak juga, kita akan tetap belajar karena pembelajaran itu terus menerus tanpa berhenti. Nah, untuk itu kepada didik kami, jangan lupa Bapak memberikan tugas kepada Anda. Silakan dilihat nanti dan akan Bapak kirim ke ini dia, ke grup kita nanti ya, ke WA kita kirim dan silakan juga ditulis. Kemudian nanti ditulis, kemudian kalau sudah siap dikirim ke Bapak, kemudian minggu depan kita akan mengumpulkannya. Jadi dari situ kemudian untuk materi pelajaran kita pada pertemuan berikutnya jangan lupa ya,
ya. Yang kita bahas tentang hukum-hukum, yaitu menentukan konstanta sebuah pegas. Oke, jadi itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi panutan dalam pembelajaran pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum kita bubar, sebelum kita pulang, kita berdoa yang dipimpin oleh siapa? Saya. Oke, Edi. Oke, ini Edi. Dari tadi ya. Oke, Matius sudah kita kasih anak, silakan. Oke, silakan Matius. Pimpin kita di dalam doa. Oke, kita berdoa ya. Baik teman-teman, mari kita bersama doa di dalam sekali pujian syukur karena kita berkat pertolongan kepada kami, di mana Bapa telah menolong kami dari awal pembelajaran kami ke kami mengakhiri setelah Bapa, Engkau telah bersama-sama dengan kami dan berada di tengah kami. Pada saat ini Bapa, kami telah menerima pelajaran banyak yang kami terima, Engkau berkata dalam kehidupan kami Bapa, jadikanlah dia berkali bersama kami. Bapa sudah yang baik, inilah kehidupan kami, semoga metode pembelajaran seperti ini dapat kami tingkatkan ke depannya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap. Siap.